dengan cloud ya atau mungkin server. Dan saya rasa di perusahaan Bapak Ibu masing-masing juga sudah ada ya sistem ERP atau sejenisnya gitu ya, yang mengintegrasikan beberapa departemen atau mungkin beberapa job pekerjaan ya, sehingga bisa terintegrasi terus dengan baik. Misalnya kayak bagian sales dengan bagian operation atau mungkin purchasing dengan bagian produksi gitu ya. Itu biasanya ada sistem yang mengintegrasikannya agar lebih mudah berkomunikasi atau mungkin sharing data gitu ya Bapak Ibu. Nah, tujuan pembuatan atau pengimplementasikan ERP ini adalah sebenarnya untuk dapat digunakan untuk ini ya, salah satunya itu mempermudah pekerjaan juga dan juga dapat digunakan untuk menentukan strategi bisnis ke depannya gitu ya, karena datanya kan saling terintegrasi ya Bapak Ibu ya, jadi harusnya lebih mudah untuk dianalisis gitu. Nah, sebelum Bapak Ibu membentuk ERP, Bapak Ibu tuh harus tahu dulu nih bisnis prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi dari bisnis proses ini Bapak Ibu tahu ya, kayak misalnya ini contohnya ya. Jadi dari setiap departemen atau mungkin bagian gitu ya Bapak Ibu, dari sebuah perusahaan atau organisasi, Bapak Ibu tahu nih flow-nya itu kayak gimana gitu ya. Jadi dari hubungan antar departemen itu juga seperti apa gitu ya. Nah, dari apa namanya bisnis proses ini baru Bapak Ibu bisa dengan mudah mengimplementasikan ERP ya. Soalnya kalau Bapak Ibu nggak tahu bisnis prosesnya itu nanti Bapak Ibu biasanya kebingungan cara mengintegrasikan ERP-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk praktikum kali ini Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi ya, atau mungkin ya aplikasi sih lebih bisa dibilangnya, cuman berbasis web. Kita makanya yang berbasis web, jadi namanya itu Odoo Bapak Ibu. Jadi sebentar saya share screen lagi deh. Oke, nanti Bapak Ibu dapat googling aja ya. Itu namanya ODOO ya. Googling aja. Nanti Bapak Ibu pilih yang website ini nih Bapak Ibu nih. Jadi Odoo ini sebenarnya websitenya atau mungkin cukup terkenal ya Bapak Ibu ya. Si Odoo ini. Jadi kita bisa menggunakan di webnya dan juga kita bisa menggunakan biasanya ada aplikasinya setahu saya. Cuman untuk praktikum ini karena hanya pembelajaran ya, jadi kita pakai yang dari webnya aja nih Bapak Ibu. Nah, untuk software apa untuk aplikasinya ini atau penggunaannya itu Odoo akan menyediakan jasa yang free ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada yang try it free. Tapi sebelum Bapak Ibu klik ini, Bapak Ibu harus login dulu nih atau bikin akun dulu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan bikin akun. Boleh pakai email Gmail atau pakai email yang dari Binus ACID ya. Jadi nanti Bapak Ibu bikin akun, nanti setelah Bapak Ibu bikin akun, itu nanti, sebentar saya ada contohnya nih. Eh, Tinggal klik yang try free aja ya. Ya, di sini kan saya udah ada akunnya ya Bapak Ibu ya. Nih, di sini saya udah punya akun, nanti Bapak Ibu tinggal klik yang try free nih, untuk menggunakan aplikasinya. Nah, ketika kita klik try free, di sini akan muncul banyak aplikasi ya Bapak Ibu ya, di dalam website ini ya. Jadi ada aplikasi buat website, e-commerce, terus ada juga e-learning gitu ya. Terus di aplikasi salesnya juga ada CRM. CRM ada salesnya sendiri sampai dengan kalau Bapak Ibu punya bisnis rental juga ada nih untuk backup apa integrasi datanya. Terus ada finance juga ya. Terus ada service, ada productivity, supply chain, marketing sampai human resource pun ada di sini ya. Nah, aplikasi-aplikasi ini dapat kita integrasikan nih Bapak Ibu. Jadi kayak misalnya dari sales ke invoicing gitu ya, ke departemen finance nih, dari marketing atau mungkin salesnya
diintegrasikan nih apa namanya aplikasinya gitu ya. Jadi kalau ada orderan masuk, invoice keluar gitu dari departemen finance gitu ya, atau bagian accounting-nya untuk hitung apa namanya pengeluaran dan juga pemasukan gitu, atau bikin neraca neraca dari bisnisnya gitu ya. Nah di sini juga ada bagian service, terus ada productivity sama supply chain. Nah, supply chain ini lebih ke arah produksinya ya. Jadi ini juga bisa diintegrasikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak misalnya bagian purchasing dengan inventory, lalu juga dengan manufacturing, lalu juga manufacturing dengan quality-nya kayak gimana gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, sebenarnya di sini tuh ada sistem ketika kita klik atau pilih aplikasinya itu dia ada sistemnya sendiri ya, udah ada defaultnya gitu loh ini. Cuman selesai dia bisa bisa custom lagi, cuman harus menghubungi pihak Odoo-nya gitu ya, yang disesuaikan. Jadi kita bisa sesuaikan lagi apa namanya sesuai dengan perusahaan kita gitu. Nah, karena kita pakai yang free, jadi kita pakai aja nih tools-tools yang ada di sini. Nah, untuk praktikum ini Bapak Ibu fokus hanya ke 5 aplikasi. Jadi nanti kita pakai ada aplikasi sales, terus ada aplikasi invoicing, eh, terus ada inventory, manufacturing, sama purchase nih Bapak Ibu. Jadi nanti kita bakal nyoba simulasi ya. Itu di praktikum ini Bapak Ibu ada tugasnya itu nyoba simulasi penggunaan ERP dari 5 departemen ini atau 5 aplikasi ini gitu ya. Jadi nanti akan ada nanti akan mungkin saya jelaskan pas bagian ini ya, bagian tugas aja ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di sini saya mau putarin dulu ya, Bapak Ibu untuk contoh penggunaan Odoo dari study case yang udah kita define nih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kalau ada memang ada apa namanya sedang beribadah atau mungkin ada kegiatan ibadah di hari ini yang ada besok mungkin bagi yang agama beragama Kristen ada apa ya apa namanya Paskah ya kalau nggak salah ya. Silakan ya Bapak Ibu ya untuk beribadah ya. Cuman bisa menggunakan handphone aja atau uh, email ke saya kalau misalnya memang Bapak Ibu ada ibadah ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Hmm. Hmm. Oke, Bapak Ibu di sini saya mau mutarin video yang studi kasus langsung ya. Jadi nanti untuk detail apa namanya cara bikin akun, terus cara introduction atau tools-tools yang penjelasan tools-tools yang ada di Udo nanti saya kirimin aja ya di grup Bapak Ibu videonya. Silakan nanti ditonton mandiri di luar kelas ya Bapak Ibu. Oke, dan untuk sedikit ini mungkin saya apa intermezzo dikit ya. Jadi di sini ada diasumsikan ada sebuah perusahaan di sini namanya itu Mayora gitu, Mayora. Kalau nggak salah Mayora ya. Dan di sini produk yang mau dibikin itu atau produknya itu adalah bembeng Bapak Ibu. Jadi, nah diasumsikan menggunakan ERP atau Odoo nanti ada proses eh, pencantuman ingredientsnya sampai dengan pemesanan sampai dengan pengiriman ke customer-nya seperti apa gitu ya. Mungkin saya putarkan aja langsung ya. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu. Pada video ini saya akan membahas mengenai penggunaan Odoo dengan membahas salah satu studi kasus. Oke, masuk ke studi kasus. Di sini tertera perusahaan Anda adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Nah, perusahaan Anda memiliki atau memproduksi banyak brand, salah satunya adalah Beng Beng. Setiap brand memiliki ingredients penyusun yang berbeda-beda. Informasi detail mengenai ingredients terdapat pada Excel. Perusahaan Anda kemudian akan melakukan penjualan kepada customer. Buatlah desain sistem ERP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut dengan menggunakan software Odoo. Oke, itu ya terkait mengenai studi kasusnya. Lanjut kita masuk ke dalam data Excel-nya. Nah, di sini kita akan membuat brand, kita akan memanufaktur sebuah brand bernama Beng Beng. Di sini ada order unitnya yaitu 387, specification price per unitnya itu ingredients to make wafer itu kurang dari 300.000.
payment termnya 15, dan customer di sini ada range market, yang dia akan beli adalah si bank-bank tadi. Untuk payment termnya itu 30 days. Terus untuk sales price for customer di sini per bank-bank itu dia harganya 320.000. Nah, terus di sini masuk ke bagian ingredients. Sini untuk ingredients kita akan membeli ke sebuah vendor. Nah, untuk ingredients yang akan dibeli adalah sebuah sugar dan milk powder. Untuk sugar kita akan membeli gulaku, sementara untuk milk powder kita akan membeli Indomilk. Nah, vendor dari gulaku itu adalah si Sugar Group Companies. Sementara untuk Indomilk itu vendornya adalah Indolacto. Nah, untuk informasi lainnya di sini juga tertera ya untuk pengerjaan di bagian odunya nanti. Nah, oke. Setelah kita mengetahui detail datanya, kita akan pertama-tama akan membeli ingredients-nya dulu. Nah, untuk membeli ingredients, kita masuk ke application purchase. Nah, di sini ada application purchase, kita klik. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuat vendornya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat vendor, kita bisa ke bagian di sini, dia ada order. Nanti dia akan muncul di paling bawah vendors. Sini kita klik dulu vendors. Terus kita buat vendornya, karena di sini belum ada, belum pernah kita buat. Kita klik new vendors. Nah, terus di sini kita masukkan nih nama vendornya itu apa. Misalkan yang pertama untuk ingredient sugar, kita akan masukkan vendornya yaitu Sugar Group Companies. Nah, di sini kita juga bisa mengisi detail seperti address, NPWP, phone, mobile, email, website, dan sebagainya. Di sini juga kita bisa memasukkan logo companies atau vendors-nya di sini. Nah, mungkin itu bisa nanti aja kita bisa langsung buat vendor lainnya. Nah, ini untuk ketika kita sudah buat seperti ini, dia akan auto save ya, Bapak Ibu. Jadi, kita bisa langsung ke bagian orders, terus kita ke vendors. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Nah, itu tandanya sudah terbuat si vendor Sugar Group Companies-nya. Nah, ketika kita mau buat vendor baru, kita bikin lagi new vendors. Nah, di sini kita selanjutnya akan membuat vendors untuk milk powdernya ya, yaitu vendor Indolacto. Kita masukkan Indolacto. Nah, terus di sini untuk address dan sebagainya kita kosongkan juga. Seperti yang tadi, kita langsung masuk lagi ke orders dan vendors. Nah, di sini sudah muncul ya dua vendor untuk milk powder dan juga sugar. Nah, jika sudah membuat sebuah vendors, kita akan lanjut untuk membuat produk. Nah, untuk membuat produk atau purchase produk, kita klik di sini bagian products. Nah, di sini karena belum ada, dia akan kosong seperti ini. Ketika kita ingin membuat, di sini ada new products, kita klik. Nah, kita akan masuk ke bagian produk. Tadi kan sudah kita masukkan nama vendor, lanjut kita masukkan nama produk. Di sini yang pertama ada sugar, itu nama produknya adalah gulaku. Kita masukkan ini ya di bagian sini ya. Gulaku. Dan di sini karena dia di purchase, dia kita uncek yang sales. Terus ini produk type-nya good, benar. Terus sales price. Nah, untuk sales price itu kita juga bisa lihat di tabel yang paling bawah. Sini untuk yang sugar, sales price di sini di kolom G itu di 38.400. Nah, kita masukkan 38.400. Oke. Terus di sini untuk sales tax-nya kita lihat di sini untuk vendor taxes dia 5,5%. Jadi kita ganti aja di sini 5,5. Nah, kalau karena belum ada di sini, kita pilih create and edit. Nah, di sini kita akan mengisi detailsnya, text name di sini 5,5%, text computation-nya persen, text type-nya di sini kita ganti purchase karena ini kita akan membeli. Terus text scope-nya ini goods.
Dan untuk amount-nya kita masukkan 5,5. Sudah save and close. Nah, oke. Di sini untuk cost-nya juga sama tertera di tabel yang paling bawah. Di sini untuk yang kolom F, dia ada tertera cost-nya berapa. Di sini tertera 32.000. Oke, kita masukkan 32.000. Nah, untuk purchase tax-nya juga sama aja 5,5. Nah, ya oke di sini ya. Terus di sini di bagian kategori, oke udah benar. Terus vendor ya. Kita kan sebelumnya sudah membuat vendor. Nah, jadi di sini kita bisa langsung masukkan nama vendornya nih di produknya. Klik misalkan Gulaku, nih Gulaku, dia vendornya adalah Sugar Group Companies. Jadi kita langsung aja add a line. Nah, karena sebelumnya kita sudah membuat vendor, jadi di sini dia akan langsung muncul Sugar Group Companies. Nah, untuk kuantitinya di sini kita gunakan minimal kuantitinya adalah 30. Kita masukkan 30. Untuk price-nya kita masukkan nilai cost-nya. Cost-nya di sini adalah 32.000. Nah, untuk delivery-nya, kita bisa lihat untuk bagian sugar, lead time from vendornya itu 7 hari atau 7 days, 7 days. Di sini kita masukkan 7. Oke, inventory buy sudah benar. Nah, jika sudah oke semua, ini kita lanjut untuk ke produk selanjutnya. Ini kan sudah auto save ya. Oke, di sini masih belum muncul untuk sales tax-nya. Kita masukkan lagi aja. Nah, ini untuk tax type-nya tadi harusnya sales. Nah, di sini untuk goods kita pilih. Lalu amount-nya sama ya 5,5. Nah, jika sudah save and close. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Oke, terus kita ke products. Nah, nanti di produknya sudah muncul nih Gulaku karena sudah kita buat ya. Selanjutnya kita akan membuat produk selanjutnya. Produk selanjutnya yaitu untuk type milk powder yaitu Indomilk. Kita masukkan Indomilk. Ini kita akan purchase, jadi kita uncheck yang sales. Lalu untuk yang sales price. Nah, untuk sales price di sini ada ya 48.100. Kita masukkan 48.100. Lalu untuk taxes-nya 5,5 ini udah ada, kita langsung aja. Nah, terus untuk cost-nya di sini di sebelah sales price ada cost. Kita masukkan untuk yang Indomilk yaitu di 37.000. Nah, ini kita masukkan 37.000. Nah, untuk purchase tax-nya itu kita pakai 5,5. Nah, ini ya, sudah dibuat sebelumnya. Oke, lanjut di bagian purchase. Ini sama ya, kita memasukkan nama vendor si produknya. Nah, di sini nama vendornya untuk Indomilk, itu vendornya adalah Indolacto. Nah, ini karena sebelum kita sudah buat, kita langsung select aja. Nah, lanjut kita mengisi quantity. Di sini kita masukkan quantity, minimal quantity. Di sini 30. Oke, selanjutnya price. Itu kita masukkan si harga cost-nya, yaitu di 37.000. Nah, untuk delivery-nya, sini kita lihat untuk lead time from vendor, dia di 3 hari ya. Jadi kita masukkan 3. Nah, di sini untuk order policy-nya on receipt quantity sudah oke. Nah, terus di sini udah buy. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian products lagi. Nah, dia sudah ada ya untuk
produknya itu Gulaku dan juga Indomilk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke step selanjutnya. Setelah kita sudah membeli ingredientsnya, kita akan lanjut ke dalam step manufacturing. Nah, di sini karena masih kosong, di sini kita klik new. Nah, untuk produk, nah di sini kan sudah tertera ya untuk produk yang akan kita buat, yaitu adalah beng-beng. Ya udah, di sini untuk produk kita masukkan beng-beng. Nah, di sini karena belum ada, kita create and edit. Nah, di sini kita akan masukkan nih informasi lengkapnya. Untuk sales price-nya dia di 320.000. Nah, untuk tax, sales tax di sini kita pakai 5,5. Untuk yang cost, ini kita lihat untuk pembuatan beng-beng ini, ingredients to make popcorn itu kurang dari 300.000. Jadi kita bisa pakai 300.000. Nah, untuk purchase tax-nya di sini 5,5. Oke, lanjut untuk sales, purchase. Karena kita akan membuat ya, jadi kita kosongin aja. Kita lanjut, kita save and close. Nah, di sini kita lanjut masuk ke bagian quantity beng-beng. Di sini untuk quantity ordernya di 387. Kita masukkan 387. Nah, lanjut ke bill of material. Bill of material atau ingredients-nya ya. Di sini tadi kan ada dua produk, Gulaku sama Indomilk. Nah, di sini kita create and edit. Nah, di bagian bawah sini, kita di bagian components, kita add line. Kita masukkan tadi nama produknya ya. Misalkan untuk Gulaku. Nah, di sini dia akan muncul Gulaku. Kita klik aja. Nah, untuk kuantitinya itu sesuai dengan kuantiti beng-beng, yaitu 387. Ini untuk kuantiti beng-beng. Jangan lupa yang atas kita ganti juga 387. Oke, itu untuk yang Gulaku. Lanjut ingredient selanjutnya yaitu Indomilk ya, susu. Nah, ini juga sudah ada di sini karena sudah kita buat sebelumnya. Sama untuk kuantiti juga 387. Oke, kita bisa save and close kalau udah. Nah, nanti di sini ada informasi apa namanya to consume-nya berapa. Kalau misalkan ordersnya atau ingredients itu belum terpenuhi, itu kita bisa melakukan purchase kembali. Di sini di bagian purchase kita klik order, terus kita pilih request for quotation. Nah, di sini misalkan kita klik new, misalkan kita mau vendor sugar, yaitu sugar group companies. Nah, terus di sini untuk yang products, kita add products. Lalu kita ganti nama produknya. Nah, ini kita pilih Gulaku. Nah, di sini kita bisa ganti nih kuantitinya biar supaya mencukupi. Di sini misalkan kita ganti jadi 387. Oke, kalau udah di sini kita perlu melakukan confirm order di bagian atas. Nah, kayak sudah, di sini kita receive products dan kita perlu mengvalidate. Oke. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya di sini di bagian statusnya sudah done. Nah, begitupun untuk yang milk powder. Untuk vendornya itu Indolacto. Nah, terus untuk yang bagian produk atau produk, oke, balik lagi ke laman manufaktur. Kita masukkan produknya tadi Indomilk. Nah, untuk kuantitasnya ini masih 30,
Ya, kita bisa ganti jadi 387. Oke, kalau sudah, kita bisa klik confirm order, terus nanti receive product, dan kita validate. Nah, di sini statusnya sudah done ya. Oke, setelah sudah, kita bisa klik confirm. Terus kita klik produce all. Oke, kalau sudah, sini kita bisa ke products. Nah, nantinya sudah muncul nih untuk on hand-nya itu jadi 387 units. Oke, selanjutnya jika produknya sudah terbuat, sudah termanufaktur, kita lanjut untuk melakukan penjualan atau sales. Nah, di sini kita pilih application sales di bagian kanan atas. Nah, lalu di sini pertama-tama kita akan buat dulu si customer yang akan membeli produk kita. Nah, di customer di sini kita akan tulis seperti sudah diketahui ya, kalau misalkan customer itu adalah range market. Jadi kita masukin aja range market. Nah, oke, jika sudah, di sini sudah terbuat, kita lanjut untuk kita balik lagi ke sales. Nah, di sini kita akan membuat new quotations. Nah, tadi kan sudah kita buat ya customer, jadi kita bisa langsung masukkan aja range market. Nah, terus di sini kita masukkan produk yang akan dibeli sama range market adalah Beng Beng ya. Beng Beng kita masukkan. Beng Beng, untuk kuantitinya itu yaitu 387. Masuk ke 387. Oke, untuk teksnya sudah benar, terus sudah tertera ya. Lalu jika sudah, kita akan klik confirm. Nah, terus kita akan create invoice. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih aja yang regular invoice. Create draft. Nah, nanti terakhir kita akan confirm. Nah, di sini sudah posted ya di bagian atas. Tandanya sudah terbuat. Di sini kita klik pay. Terus di sini ada ketentuan paymentnya, kita create payment aja langsung. Nah, nanti jika sudah terbayar, create payment, dia akan langsung muncul simbol paid di sini ya, di invoice kan atasnya. Nah, berarti tandanya sudah berhasil pembeliannya, penjualannya. Lalu kita bisa masuk ke step selanjutnya di bagian inventory. Nah, di sini ada di bagian delivery order ada want to deliver, kita klik. Sudah ready ya statusnya, kita klik. Nah, di sini kita perlu melakukan validasi untuk pengiriman. Nah, di sini ketika dia sudah done, berarti untuk pengirimannya sudah selesai. Kita bisa ke bagian selanjutnya, kita akan masuk ke bagian invoice. Nah, di sini kita lihat nih di customer tadi ya. Nah, di sini sudah eh, tertera customer range market, dia statusnya sudah paid. Jadi menandakan bahwa status paymentnya sudah berhasil ya. Oke, mungkin eh, segitu aja terkait penjelasan pengguna. Oke, Bapak Ibu, contoh study case-nya udah eh, selesai ya videonya. Kita lanjut aja langsung Bapak Ibu untuk penjelasan tugas atau wiki assignment ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk study case-nya kita masih pakai perusahaan yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini
kita pakai perusahaan namanya itu adalah PT Mebel Indah. Cuma nanti untuk audionya ada ketentuan ya Bapak Ibu ya, cara penamaannya. Nah di sini Bapak Ibu kalau mau record silahkan ya Bapak Ibu. Oke saya lanjutkan. Hmm, oke jadi perusahaan ini kita asumsikan atau kita bayangkan itu mau membangun sistem ERP gitu ya Bapak Ibu. Oke, di mana produk dari perusahaan ini ada 8 ya sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ada uh, Billy Bookshelf sampai dengan like coffee table. Nah, terus Bapak Ibu diminta untuk menentukan nih di awal-awal di awal mengerjakan Bapak Ibu diminta untuk menentukan raw material dari ke-8 produk ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk raw materialnya itu nanti sudah ditentukan oleh lab ya Bapak Ibu ya. Ada apa aja, nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi di sini kan raw material itu minimal 3 ya per produk. Terus nanti kalau nggak salah tuh ada harga maksimalnya juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan. Lalu di sini kan ada penjelasan ya spesifikasi batas harga yang ditentukan dalam spreadsheet brand di spreadsheet ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu nanti diasumsikan perusahaan ini akan customer-nya itu ada 5 ya, ada Home Depot sampai dengan Bioma. Nah, Bapak Ibu dalam menentukan raw material ini, nanti Bapak Ibu kalau bingung bisa di googling aja ya. Kayak misalnya kita googling contohnya ini deh, live vegetable. Ini kita kalau kita googling, itu harusnya kelihatan ya Bapak Ibu. Seperti ini nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih aja nih salah satu dari ini, yang mana yang Bapak Ibu mau gunakan gitu. Jadi kalau misalnya lihat gambarnya gini kan Bapak Ibu jadi kebayang ya. Ini tuh pakai apa aja gitu ya. Ada scoopnya mungkin, atau mungkin ada triplex-nya gitu ya. Atau ada kayu apa Kak, atau bagaimana gitu part-partnya. Nah, terus saya lanjutkan. Nah, sebelum Bapak Ibu menentukan materialnya juga, Bapak Ibu diminta nih untuk menentukan visi misi dari perusahaannya. Jadi ini kan PT Mebel Indah ini kan perusahaannya ada bergerak di bidang furnitur ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan aja nih visi misinya sesuai dengan yang kelompok Bapak Ibu mau. Lalu Bapak Ibu gambarkan bisnis prosesnya. Jadi minimal itu ada 5 departemen. Lalu analisis hasil bisnis prosesnya, lalu report di sistem ERP masing-masing departemennya ya. Lalu diminta juga nanti Bapak Ibu hasil analisis report dari sistem ERP masing-masing departemen, lalu berikan kesimpulan gitu ya Bapak Ibu. Nah di sini ada catatan nih Bapak Ibu. Nah seperti yang saya dijelaskan nanti di audionya Bapak Ibu cantumkan nama perusahaan itu adalah seperti ini ya. Ada SMS PT Mebel Indah, terus apa namanya? Pagar ini adalah nama kelompok Anda, lebih ke nomor kelompok Anda, misalnya kelompok 2 ya, seperti ini ya contohnya. Terus file yang nanti dikumpulkan adalah file docx dan juga PDF. Nah, file docx sama PDF itu adalah yang ini ya, format penulisan ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin saya akan kasih gambaran contoh hasil pengerjaan dari kelas sebelumnya ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu diminta untuk melakukan screenshot ya di bagian bill of material, terus produknya apa aja, quotation-nya seperti apa, lalu ada request for quotation-nya gimana, vendornya yang udah dimasukin apa aja, sampai invoicing-nya nih Bapak Ibu. Nanti kan ini banyak ya foto-fotonya Bapak Ibu ya, karena produknya juga banyak, vendornya banyak ya. Nanti dikonvertin aja nih jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi bill of material, fotonya satu screenshot-nya dimasukin aja semua ke dalam sini. Lalu nanti semua file ini dimasukkan ke dalam atau diekstrak menjadi file RAR gitu ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya saya mau jelasin ini bagian materialnya ya. Jadi di sini ada pernyataan lagi ya Bapak Ibu harap dipahamin maksudnya gimana. Nanti kalau bingung bisa tanyakan ke saya ya. Kurang lebih sama sih yang saya jelaskan sebelumnya. Nah ini adalah raw material yang sudah kita tentukan nih Bapak Ibu dari lab tentukan. Jadi kayak misalnya di sini ada raw material wood panel, terus ada raw material fabric sampai raw material hardware aksesoris nih Bapak Ibu ya. Cuman di masing-masing material ini itu ada banyak suppliernya nih Bapak Ibu nih. Ada vendornya itu banyak ya. Dengan produknya ini nih. Jadi raw material yang kita gunakan itu
nama vendornya ini dengan masing-masing produknya ini ya. Jadi kayak kayu jati sejati Nusantara itu buat panel merek brandnya itu adalah produknya itu adalah batik bricks ya. Jadi seperti itu sampai mungkin di sini juga ada screw and nails ya. Misalnya dari PT Skrup Kayu Jaya di sini produknya itu namanya wood screw nih. Nanti waktu itu googling aja ini harusnya ada ya. Disesuaikan aja gitu ya. Nah, oke. Lanjut ya. Sorry waktu itu saya agak kurang sehat. Terus ini nanti Bapak Ibu tentuin nih maksimal minimal itu kan tadi tiga tiga apa namanya tiga material ya. Jadi misalnya Bapak Ibu tadi untuk liquid table pilihnya wood panels, terus ada eh, apa namanya mungkin frame-nya dari metal gitu ya atau finishingnya juga menggunakan oil kan kalau dari metal biasanya perlu screw sama nails gitu ya. Nah nanti ini kan udah empat nih berarti masuk dalam kriteria kan Bapak Ibu ya. Nah di sini ada ketentuan lagi nih Bapak Ibu nih di brand di sheet brand ini ada ketentuan lagi kayak misalnya Billy Bookshelf atau produk Billy Bookshelf itu raw materialnya nggak boleh lebih dari 2 juta gitu ya. Eh, Cost-nya gitu atau price per unitnya sama kayak coffee table tadi nggak boleh lebih dari 2,5 juta. Nah kalau kita pakai yang tadi nih misalnya apa namanya wood panels gitu ya, kita milih yang batik itu kan 750 ribu. Terus nanti ditambah dengan metal frame. Kita bisa pakai yang produk steel tubes ya, punyanya Steel Masters. Itu harganya 100 ribu. Ini seharusnya per satuan gitu ya, lebih ya. Terus screw and nails sheet. Ini harganya, misalnya saya pakai yang wood screw gitu ya. Sorry, nggak bisa ya. Harusnya pakai yang galvanis atau stainless steel screw ya. Jadi kita pakai yang 20 ribu gitu ya. Ini udah lewat atau belum nih dari 2,5 juta tadi. Kalau lewat berarti Bapak Ibu materialnya harus pilih yang lain nih mereknya ini kan beragam ya. Kayak misalnya gelas panas itu kan ada tiga nih dan harganya beda-beda gitu ya Bapak Ibu. Nanti disesuaikan aja. Terus Bapak Ibu bikin ya tabelnya gitu. Terus nah ini adalah yang tadi saya bilang maksimal harganya. Dan ini ketentuan banyaknya pembuatan ya Bapak Ibu. Jadi kayak Billy Bookshop itu ada banyak, ada pembuatan ordernya itu sebanyak 370 unit. Nah, 370 unit ini siapa aja nih yang order gitu ya. Kita lihat di tabel customer ini nih. Jadi Billy Bookshop ini ada satu ya. Terus ada ini lagi sama ini gitu ya. Nah, ini kan totalnya di bawah sini ada ya Summit 370 ya Bapak Ibu. Jadi yang order itu ada Home Depot, Walmart, sama Bioma gitu ya. Cara ngebaginya gitu Bapak Ibu. Terus di sini ada harga jualnya nih Bapak Ibu. Jadi Billy Bookshop itu harga jualnya 3.950 sampai Parlov sofa misalnya 4 juta sampai Lakofe Tado itu 4,7 juta gitu ya Bapak Ibu. Nanti disesuaikan dan data ini adalah data yang nanti Bapak Ibu masukkan ke dalam Odoo-nya gitu ya. Nah, terus mungkin sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak nih Bapak Ibu nih? Hmm. Ya, kayaknya belum ada ya. Saya lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Pak, Saya berarti cek ini data dulu. semuanya Ya, di input ke Odoo manual satu-satu ya, Pak? iya betul Pak. Satu-satu. Jadi sesuai dengan yang Bapak Ibu gunakan ya. Gitu. Begitu Pak. Pak, Oke, izin Pak. tanya Pak. Boleh Pak. Untuk tadi raw material itu dari suatu produk terdiri kan dari beberapa komponen. Nah, Iya. bagaimana akurasi masing-masing komponennya? Apakah itu menjadi pertimbangan? Kurasi maksudnya di bagian masuknya akurasi gimana Con- Pak? Contoh misalkan satu meja kopi tadi, itu kan Hmm. kita gunakan semua raw material yang disediakan dalam tabel ini ya. Ya. Ah, ah. Berarti yang kita fokuskan adalah total daripada penjumlahan semua raw material di bawah yang di yang di apa diizinkan gitu. Jadi materialnya itu yang kita gunain aja Pak. Contohnya mana ya? Saya punya lah ya. Hmm, Jadi Sebentar Pak, tidak mungkin ada buat lebih penambahan tergambar. raw material Pak ya dari yang sudah disediakan tabelnya ya.
Iya, iya. Jadi hanya boleh memilih material yang ada di tabel ini aja nih, Pak. Oke. Seharusnya sudah cukup sih untuk membuat kayak Love table gitu ya. Begitu. O- Atau mungkin nanti dikira-kira aja nih, Pak, materialnya. Dan ini satuannya adalah untuk satu bikin produk gitu ya. Misalnya coba di sini saya cari dulu ya, ada materialnya nggak ya? Contohnya, kayaknya bukan di sini. Sebentar, Bapak Ibu, saya contohin. Nah, ini. Oke, kurang lebih seperti ini nih Bapak Ibu nih. Nanti Bapak Ibu bikin tabel. Ini ada saya contoh, kasih contoh misalnya beli bookshelf ya. Itu kan tadi pakai wood panels gitu ya. Wood panels itu dari produknya sih dengan nama brand MDF board gitu ya, dari PT atau vendornya Media Europe gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kan tiga nih materialnya, ingredients atau materialnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu nih dari bookshelf itu materialnya apa aja yang mau dipakai gitu, dari yang tabel yang tadi saya berikan gitu. Nanti kalau misalnya materialnya misalnya ini MDF board gitu ya, nah di copy aja gitu Bapak Ibu, satu satu tabel biar Bapak Ibu nggak bingung ya. Di copy aja sepanjang ini sampai customer text-nya, lalu nanti Bapak Ibu totalkan nih costnya nih. Ini kan total cost-nya gitu ya. Nah, total cost ini apa namanya, udah sesuai belum sama yang tadi beli book shelf tuh kalau nggak salah tadi 2 juta gitu ya, atau berapa juta gitu ya. Maksimalnya kalau misalnya ternyata setelah dikalkulasi totalnya 4 juta atau ngelebihin batas atas batas harganya gitu ya, batas modalnya. Berarti harus ada yang dikurangin nih Bapak Ibu nih. Atau diganti materialnya jadi yang lebih murah gitu ya, dari tabel yang tadi gitu. Semoga lebih ke gambar ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Oke. Mungkin? Makasih, Pak. Eh, Oke, saya lanjut. Nah, ini saya mau kasih contoh, contoh laporan ya Bapak Ibu ya. Cuman di sini saya itemin nih Bapak Ibu biar biar nanti nggak bias lah itu mungkin eh, biar biar nggak ini ya nggak ada kesalahan atau nggak bias gitu ya. Ya, contohnya gini Bapak Ibu. Jadi kan ada format, kita formatnya sama nih, ada data dulu gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kasih penjelasan dulu. Jadi, biasakan Bapak Ibu kalau di praktikum atau nanti kalau misalnya Bapak Ibu skripsi gitu atau misal skripsi ya, setiap mau ngasih data atau data yang di input itu dijelaskan dulu itu tuh data apa gitu, dan dapetnya dari mana gitu ya. Jadi dikasih penjelasan, terus basa-basi dulu lah, apa problemnya seperti apa. Nah, baru dimasukin datanya nih. Ini contohnya yang Bembeng nih, perusahaan yang ada di study case yang tadi ya. Jadi di kelas sebelumnya itu study case adalah yang Bembeng ini gitu ya. Nah, di sini kan ada beberapa produk nih Bapak Ibu ya, sama ya kayak kita ya, ada Billy Bookchef. Nah, di sini ada Bembeng, ada Energen, ada Astor. Nah, dia nentuin nih materialnya yang dipakai apa aja nih, atau ingredientsnya gitu ya. Di situ di copy semua sama dia, lalu dijumlahkan totalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bikinnya seperti ini. Jadi ini ada beli bookshelf, ada coffee table, ada apa lagi gitu sampai 8 gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak muat dalam satu lembar, boleh dibikin kayak gini ya Bapak Ibu. Dipisah, dibagi dua, lalu dibikin kasih keterangan lanjutan. Namanya samain aja, tapi nomornya bedain. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus, lalu ada lagi nih data yang tadi juga ya, yang ada di sheet-nya juga. Order unitnya nih, atau customer order request-nya. Nah, ini jelasin juga nih, kayak misalnya pesan Myron bikin 5 customer, bla 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 bla, dengan order bla 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 gitu ya, atau kalau nomornya berapa, dan berikut adalah tabel bla 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 gitu ya. Terus ada juga sale price-nya, untuk setiap masing-masing produknya nanti Bapak Ibu jelasin gitu ya. Nah, maksudnya masukin tabelnya. Nah, ini adalah data-data yang dimasukkan ke dalam kolom data atau bagian data gitu ya. Gitu. Sini ada total cost dan juga total sales price-nya. Begitu nanti, nah untuk resultnya itu Bapak Ibu masukkan adalah screenshot. Dan di awal ini adalah Bapak Ibu masukkan bisnis proses nih. Bisnis prosesnya si perusahaan ini, Bapak Ibu maunya kayak gimana gitu ya. Apakah dari penjualan dulu masuk ordernya, atau Bapak Ibu make to stock gitu ya. Atau Bapak Ibu beli dulu barangnya, baru dijual gitu ya. Ini alur proses silahkan Bapak Ibu bikin gitu ya. Dan integrasinya gimana antar departemennya gitu ya. Digambarin aja. Terus setelah Bapak Ibu contoh bisnis proses, itu baru masuk ke
screenshotnya nih. Jadi di sini ada screenshot BOM-nya. Nanti Bapak Ibu di audionya Bapak Ibu screenshot seperti ini ya. BOM-nya secara keseluruhan ini kan banyak nih, semua produk gitu ya. Nanti baru di bawahnya masing-masing produknya gitu ya. Di masing-masing produknya. Nah ini kan contoh, ini seluruh produknya. Nah di sini baru masuk screenshot bembengnya. Nah bembeng itu terdiri dari apa nih? Ada gulaku, denkau gitu ya. Nanti kan kelihatan ya di audionya ya. Itu di screenshot ya Bapak Ibu ya. Ini BOM masuk terus sampai seluruh produknya. Terus, nah ini adalah screenshot dari daftar produknya ya, atau yang di menu sales nih Bapak Ibu, atau di aplikasi salesnya yang dijual apa aja gitu ya. Ini nanti dimasukin foto Bapak Ibu boleh atau enggak, kalau nggak usah nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Terus penjelasan lagi, dan ini adalah gambar quotation departemen salesnya nih Bapak Ibu nih, nanti jelasin tuh dari Lotte sampai dengan Giant gitu ya. Kalau kita kan tadi ada apa tuh kan namanya tuh Home Depot gitu ya. Terus ini quotation per masing-masingnya dari Giant gitu ya, atau dari Home Depot nanti kayak gimana gitu, beli apa aja sih dia gitu kan. Screenshot biar kelihatan. Ini masih quotation. Jadi banyak ya Bapak Ibu yang perlu di screenshot nih. Makanya tadi dikumpulin foldernya per apa filenya per folder gitu ya. Ada vendor perusahaannya, terus vendor yang tadi vendor perusahaan itu adalah yang Bapak Ibu cantumkan tuh dari raw material itu kan nanti didaftarin juga ya. Ada invoicingnya gitu, invoicing per apa namanya, invoicing per customer ya. Ini kan ada toko sembako, terus ada lens market, kayak begitu ya kalau ini ya. Nah, terus ada analisisnya nih, analisis dulu bisnis prosesnya, terus analisis juga penjualannya gimana gitu ya. Total penjualannya kan bisa dihitung ya Bapak Ibu ya. Jabarin aja ke sini, ini laporannya bagus sih, jadi analisisnya panjang banget gitu. Nah, terakhir baru simpulin, kayak simpulannya boleh macam-macam ya Bapak Ibu ya, dari misalnya total produksinya berapa, terus yang pemasukannya berapa gitu, jadi bisa jadi simpulan. Seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak nih Bapak Ibu sebelum kita masuk breakout room? Pak, mau nanya berarti yang eh, kita tentuin dulu ya ingredients apa aja yang dipakai buat satu produk, baru ya material raw material itu kita input ke Odoo atau gimana Pak? Iya, betul. Betul, betul, Pak. Jadi Oh ya, tentuin dulu semua, kayak yang di tabel tadi itu ya, yang dicontoh. Nih. berarti Ya, dirumusin manual dulu nah, ya Pak, sesuai dengan ketentuan eh, harga tadi ya, masih masuk atau enggak gitu ya. betul, betul, betul. Jadi minimalnya kan tiga. Nah, harganya tergantung masing-masing produknya kan. Gitu, Pak. Oke, kita masuk breakout room dulu ya Bapak Ibu ya, karena di Jakarta juga sudah masuk azan maghrib, jadi kita sekalian break dulu sebentar. Saya buat dulu breakout room-nya, ini ada 5 ya. Oke, breakout room udah saya buka. Bapak Ibu silahkan join ya ke dalam breakout room. Dan untuk share-nya saya coba buka dulu ya. Ini agak beda ya.
Oke, Bapak Ibu untuk record roomnya udah saya akhirin ya. Eh, Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyain, silakan raise hand atau open mic aja ya. Saya sembari absen ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Saya mau jelasin tambahin sedikit ya Bapak Ibu sebentar. Ya, Bapak Ibu nanti kalau misalnya pas ngerjain di Odoo-nya, itu mungkin tampilannya itu agak-agak beda ya Bapak Ibu ya, dengan yang tampilan sekarang karena ini udah tahun 2024 atau 2025 gitu ya Bapak Ibu. Terus pas screenshot Bapak Ibu harap screenshotnya satu panel ya, maksudnya dari ujung ke ujung ya Bapak Ibu ya, dan kelihatan juga akunnya di sini dan bagian ininya ya. Ya Bapak Ibu kalau nggak ada ininya ya bagian ini aja nggak apa-apa ya. Jadi agar terlihat perbedaan antara setiap kelompoknya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma screenshot bagian ini aja ya. Kalau screenshotnya cuma ini aja, nilainya agak kurang ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Bapak Ibu ada yang mau ditanya dulu mungkin? Sementara cukup, Pak. Ya oke, kalau nggak ada lagi mungkin kita akhirin aja ya Bapak Ibu kelas hari ini. Terus kalau nanti kalau ada yang mau ditanya silahkan tanya di WhatsApp. Thank you ya Bapak Ibu atas waktunya semua. Bapak Ibu boleh live ya dari Zoom meeting ini ya. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, selamat malam, Pak. Terima kasih, selamat malam, Pak.